Salam sepak bola dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Baru saja semalam kita mengikuti drawing dari UEFA Champions League fase grup untuk musim kompetisi 2020-2021. Saya juga sempat menyaksikan drawing tersebut melalui live streaming aplikasi resmi UEFA.com. Dan saya menunggu nih, klub favorit saya Real Madrid akan bergabung dengan klub mana saja di fase grup. Karena fase grup ini juga merupakan salah satu fase penting dari UEFA Champions League. Bukan soal lolos atau tidak lolos, tapi bagaimana tim bisa menemukan momentum mereka di fase grup. Dan juga mereka bisa mencari kestabilan dalam urusan konsep permainan. Khususnya bagi tim-tim yang dilatih oleh pelatih-pelatih baru. Nah, mari kita preview grup-grup ya dari UEFA Champions League untuk musim kompetisi ini. Yang pertama dari grup A, Bayern Munich, juara bertahan, bergabung dengan Atletico Madrid, tim yang memang disegani juga di La Liga dan juga sekarang saya kira di Eropa. Mereka telah beberapa kali berhasil masuk ke final stage atau ke grand final. Sayang mereka gagal, dan musim lalu secara tidak terduga mereka kalah dari kita tahu ya Leipzig ya, dan tidak bisa melaju ke fase selanjutnya. Kemudian Salzburg, Lokomotiv Moskow. Oke, secara garis besar saya melihat bahwa di atas kertas nih grupnya ringan bagi Bayern Munich. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan dua klub lainnya di sini, yaitu Salzburg dan juga Lokomotiv Moskow. Karena dua klub ini saya kira tidak ada yang underdog. Ya, mereka adalah dua-duanya klub kuda hitam yang artinya bisa saja nanti membuat kejutan. Dan saya kira lawan terberat dari Bayern Munich bukanlah Atletico Madrid, tapi saya melihat di sini adalah Salzburg. Karena klub dari Austria dan klub dari Jerman biasanya cara permainannya ini tidak berbeda jauh. Jadi artinya mengandalkan juga power play. Ya, ini yang akan perlu diwaspadai oleh Bayern Munich. Sedangkan Atletico Madrid, yes, mereka juga salah satu favorit untuk lolos, tapi mereka juga saya kira rivalnya tidak merupakan Bayern Munich, karena Bayern Munich satu level di atas mereka justru adalah Lokomotiv Moskow atau juga Salzburg. Jadi Atletico perlu meraih poin melawan dua klub tersebut. Oke, sekarang kita shift ke grup B. Nah, ini dia klub favorit saya. Oke, Real Madrid bergabung bersama Shakhtar Donetsk, Internazionale Milan, dan Borussia Mönchengladbach. Ini juga kalau di atas kertas nih, saya melihat bahwa grup ini ringan bagi Real Madrid. Tapi menurut saya ini grup yang berat bagi Real Madrid. Pertama, mereka bertemu Internazionale Milan yang progresnya luar biasa di bawah pelatih Antonio Conte. Mereka lolos ke Grand Final Europa League, bahwasannya mereka kalah di Grand Final tersebut, tapi bukan berarti mereka tidak menunjukkan performa yang gemilang. Dan di Italian Serie A kita tahu mereka sudah meraih kemenangan demi kemenangan. Tim chemistry tampaknya lebih baik musim ini. Ada beberapa pemain baru juga yang sifatnya petarung. Ya, jadi saya kira Internazionale Milan akan menyulitkan Real Madrid. Shakhtar Donetsk, oke, ini juga tim kuda hitam dari Ukraina. Ini juga lawan yang berat bagi Real Madrid. Karena mereka juga tim yang perform cukup baik di kompetisi antar klub Eropa musim lalu. Mereka bertemu dengan Internazionale Milan di semifinal Europa League. Tidak banyak perubahan dari materi pemain Shakhtar Donetsk. Mereka juga bisa menyulitkan Real Madrid. Borussia Mönchengladbach, oke, klub Jerman kita mungkin anggap remeh. Ini bukan klub besar seperti Bayern Munich, Borussia Dortmund, atau juga Bayer Leverkusen. Tapi tim-tim asal Jerman ini kerap menyulitkan. Oke, power play mereka, organisasi permainan mereka, dan mereka akan coba hit Real Madrid dengan mengandalkan ball possession. Oke, ini akan sangat berbahaya karena Real Madrid pun beberapa kali saya mengamati bahwa mereka juga sekarang sudah mulai mengandalkan bagaimana caranya menguasai bola terlalu lama di lini tengah. Jadi saya kira bagi Real Madrid ini merupakan sebuah ujian yang berat saat mereka tergabung dengan dua klub kuda hitam Shakhtar Donetsk dan juga Borussia Mönchengladbach plus satu favorit lainnya yaitu Internazionale Milan. Oke, and then kita shift ke grup C, Man City, Porto, Olympiakos, Marseille. Nah, ini grup yang benar-benar ringan bagi Manchester City. Bukan hanya di atas kertas, tapi saya kira secara teknis ya. Karena City jauh lebih unggul dengan materi pemainnya. Mereka juga memiliki skuad yang dalam. Saya kira Pep Guardiola tidak akan kesulitan untuk bisa melakukan rotasi. Banyak pemain baru juga yang telah bergabung ke Manchester City. And then grup D, Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland. Ini juga lagi-lagi saya kira adalah grup yang ringan. Oke, bagi Liverpool, salah satu kontestan dari Liga Inggris. Ajax, kita tahu banyak pemain telah hengkang dari Ajax. Oke, mungkin Ajax akan memberikan perlawanan, tapi saya kira sulit
untuk bisa mengalahkan Liverpool. Atalanta, yes, perlu diwaspadai tim ini. Mereka masih bagus lah ya performanya di Liga Italia, tapi saya tidak yakin bahwa di season kedua ini Atalanta bisa melaju terlalu jauh. Pasti klub-klub lain sudah bisa membaca kekuatan dan juga kekurangan dari Atalanta. Midtjylland, nah ini juga sebuah sejarah ya dari klub asal Denmark ini, bahwa mereka bisa lolos ke fase grup untuk pertama kalinya. Oke, semangat mereka akan tinggi, tapi saya kira akan jauh kalah kualitas dan juga mental dari Liverpool. Seharusnya Liverpool juga seperti City akan lolos dengan mudah dari grup D ini. Ini juga partisipan atau kontestan lainnya dari Liga Inggris, Chelsea Football Club. Di atas kertas ya, seharusnya Chelsea juga lolos dari grup E. Oke, kenapa saya sedikit tersenyum? Karena agak menarik nih melihat performa Chelsea musim ini. Di saat mereka ketemu tim-tim yang dianggap lemah atau memang tidak diunggulkan karena kalah dari materi pemain, justru Chelsea ini sering kesulitan. Oke, mereka satu grup dengan juara Europa League musim lalu. Ini akan berat pertandingan melawan Sevilla. Saya kira di salah satu game ini Chelsea bisa saja kalah lawan Sevilla. Oke, they have a good coach, Lopetegui. Dan juga kita tahu bahwa materi pemain Sevilla tidak banyak perubahan. Krasnodar, oke, ini lawan yang ringan bagi Chelsea. Mereka dari Liga Rusia, saya juga tidak banyak mendengar tentang Krasnodar. Rennes, saya kira ini juga bukan lawan bagi Chelsea ya, dari Liga Prancis. Tapi saya kira bahwa Chelsea juga akan mengalami kesulitan di fase grup ini. Pertama tadi saya sudah jelaskan lawan Sevilla, kedua lawan Rennes. Klub-klub dari Prancis ini akan biasa bermain tertutup. Mereka akan mengandalkan counter. Ini yang biasa selalu mereka aplikasikan, apakah itu Lyon, Marseille, karena memang mereka kalah dari materi pemain. Jadi di sanalah Chelsea perlu mewaspadai, apalagi jika Chelsea belum bisa membenahi lini pertahanan mereka. Jadi Lampard memiliki tugas yang berat. Krasnodar seharusnya mereka bisa menang. Jadi saya kira ini masih 50-50 nih, antara Chelsea bisa lolos atau tidak. Karena saya melihat Rennes ini juga memiliki potensi. Ya, jadi disinilah saya kira perjuangan akan berat bagi Chelsea. Kita ke grup F, Dortmund, Lazio, Klub Brugge, Zenit. Saya kira ini juga adalah grup yang tidak akan mudah bagi Dortmund karena mereka menghadapi Lazio. Oke, klub yang luar biasa perkembangannya di Italia. Klub Brugge juga kita tahu musim lalu mereka sempat menyulitkan Real Madrid dan juga Paris Saint-Germain walaupun mereka tidak bisa meraih kemenangan. Zenit Saint Petersburg selalu sulit pada saat bermain di Rusia, maka itu Dortmund harus benar-benar waspada meskipun kita tahu bahwa Dortmund sampai saat ini ya masih bisa mempertahankan pemain-pemain andalan mereka. Kita belum tahu nanti jika Sancho akhirnya jadi ke MU atau enggak, walaupun memang sulit sepertinya terrealisasi transfer tersebut. Jadi saya kira Dortmund pun akan kesulitan. Saya melihat bahwa mungkin saja nih ya antara Zenit atau juga Klub Brugge yang bisa menjadi pendamping antara Lazio ataupun Dortmund. Jadi Dortmund dan Lazio ini harus meraih poin melawan Zenit dan juga Klub Brugge sehingga pada saat mereka lawan satu sama lainnya ya mungkin juga nanti mereka cari aman, kan kita tidak pernah tahu. Oke, dan grup G ini dia yang menarik. Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros. Oke, akhirnya Messi dan Ronaldo akan berduel lagi. Sebelumnya kita tahu kedua pemain ini berduel di La Liga. Messi dengan Barcelona dan Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid. Sekarang Ronaldo di Juventus, Messi masih di Barcelona. Yang menarik dari game ini bahwa kedua klub ini dilatih oleh pelatih baru, Pirlo dan juga Koeman yang merupakan mantan pemain dari klub masing-masing. Saya kira di sini kita tidak lihat lagi siapa yang menang atau siapa yang kalah dari klub, tapi dilihat performa kedua pemain. Ini pasti yang akan disoroti seperti itu. Jadi apakah Ronaldo bisa cetak gol, apakah Messi bisa tetap mempengaruhi permainan dari Barcelona. Memang di dua pertandingan awal La Liga kita lihat bahwa Messi tidak terlalu berpengaruh karena ia tidak selalu terlibat dalam proses gol Barcelona. Menariknya di Juventus selalu Ronaldo nih yang mencetak gol dan ia memang menjadi pemain yang paling diandalkan. Jadi akan seru jika kalian menanyakan saya kira-kira siapa yang akan unggul. Oke, saya masih melihat bahwa Messi yang bisa unggul karena sebetulnya Koeman adalah pelatih yang berpengalaman yang sekarang juga coba untuk mengesampingkan peran Messi sebagai konseptor permainan dari Arsenal, dari Barcelona. Kok Arsenal, ya udahlah saya rindu juga kan Arsenal tampil di Champions League, masalah lah saya terselip tadi, ya rindu dong, namanya itu juga Arsenal juga klub favorit saya kan. Oke, jadi Ronald Koeman tidak lagi menaruh Messi sebagai konseptor permainan Arsenal. Kok Arsenal lagi? Konseptor permainan Barcelona. Oke, jadi maksudnya
Barcelona tidak hanya mengandalkan kepada Lionel Messi. Sudah ada Ansu Fati yang perform, kita belum tahu apakah Dembele akan tetap dipertahankan atau tidak, ada Coutinho, dan kita masih menunggu apakah Depay akan bisa bergabung dengan Barcelona atau enggak. Ada juga ya pemain belakang yang akan segera bergabung ke Barcelona. Dan Dinamo Kiev, oke, ini juga adalah klub kuda hitam dari Ukraina, tapi saya kira berat bagi mereka untuk bisa menyulitkan Barcelona atau Juventus. Beda seperti Shakhtar Donetsk yang saya kira memiliki kemampuan untuk menyulitkan Real Madrid dan juga Inter. Ferencvaros, saya kira klub dari Turki ini juga tidak sekuat seperti sebelumnya. Jadi perkiraan saya Juventus dan Barcelona akan bisa lolos. Grup H, ini yang terakhir dan ini yang menarik. Paris Saint-Germain, Manchester United, klub yang paling ramai dibicarakan jika kalah ataupun menang, oke? Leipzig dan juga Istanbul. Ini dia klub neraka dari UEFA Champions League musim kompetisi 2020-2021. Siapa yang kira-kira bisa lolos? Siapa yang kira-kira bisa lolos? Ya saya tanyakan ke Anda, nanti Anda juga tulis di kolom komentar ya di bawah video ini. Tapi saya sekarang ini ingin menegaskan bahwa walaupun ini adalah grup neraka, Manchester United punya peluang untuk lolos dari grup ini. Perlahan-lahan MU mulai berkembang. Oke, mereka juga persiapannya cukup mepet. Kita tahu mereka tidak bisa membeli banyak pemain musim ini atau hingga saat ini masih ada waktu beberapa hari lagi. Tapi saya kira Manchester United akan mengalami kesulitan hanya melawan Paris Saint-Germain karena materi pemain Paris Saint-Germain unggul. Mereka juga memiliki pelatih yang berkualitas. Tuchel, oke, Leipzig, they have a good coach. Kita tahu Nagelsmann yang pernah juga diisukan akan menggantikan oleh Gunnar Solskjaer, tapi kita tahu beberapa pemain terbaik mereka telah hengkang. Jadi saya kira ini akan sangat berat bagi Leipzig, dan bukan tidak mungkin klub asal Jerman ini akan tersingkir di fase grup dan bermain di Europa League. Ya, itu kan hanya perkiraan saya. Istanbul saya kira berat bagi klub ini untuk juga menyulitkan Paris Saint-Germain dan juga Manchester United. Jadi itu dia teman-teman preview saya dari Group Stage UEFA Champions League musim kompetisi 2020-2021. Dan mohon maaf tadi terselip, saya betul-betul terselip. Saya tidak sengaja mengatakan Arsenal karena memang saya juga rindu salah satu klub favorit saya untuk bisa kembali berkompetisi di UEFA Champions League. Saya tidak tahu kapan. Mereka baru saja menang lawan Liverpool ya di Piala Liga Inggris, tapi adu penalti, permainannya saya nggak mau review deh game itu, kacau. Oke, no hate, only football, salam sepak bola.